Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Kang Ardi. Kali ini di sebuah cerita ini saya akan membahas mengenai dampak Corona untuk pembelajaran anak SD. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita sekolah SD itu pasti mengalami banyak kendala. Dan itu bagaimana solusinya? Waduh, ngomongnya sampai berikut. Solusinya dari guru SD itu bagaimana solusinya, mulai pengadaan mungkin HP-nya atau pembelajarannya, mungkin bisa sampai pembelajaran sampai door to door ke rumah, kayaknya les ya, door to door ke rumah, atau bagaimana. Untung saja di sini ada tamu istimewa dari guru juga, yaitu Mas Yus. Oke, gimana Mas Yus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sampai gimana Mas? Alhamdulillah. Gimana Mas Yus dengan keadaan corona ini Mas Yus? Berat. berat badanmu Mas Yus. Gimana Mas Yus? Ini anak-anak ini gimana ya? Nasibnya gimana ini? Ini sudah masuki berapa bulan ini? Untuk anak belajar di rumah itu mulai dari pertengahan Maret ya, kurang lebih ya, hampir 7 bulan lah. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, lama juga Mas Yus. 7 bulanan lebih dikit. Itu kendalanya terberat loh Mas Yus. Kendala terberat itu pada sarana ya. Ya, untuk pembelajaran daring atau belajar dari rumah ini di mana, saya rasa nggak di tempat saya aja, tapi di mana-mana kendalanya pasti di sarana, yaitu smartphone. Karena tidak semua siswa atau orang tua siswa itu pasti punya smartphone. Tapi ya benar-benarnya kita lah ngakalinya gimana. Nah, ini bedanya kayak kita dulu Mas Yus ya. Kalau kita dulu waktu sekolah SD SMP itu nggak boleh bawa HP. Sekarang wajib, nggak boleh ke sekolah tapi pakai HP wajib. Pakai HP, ya. Itu. Nah Mas Yus, ini Mas Yus selaku sebagai guru ya, ini pernah nggak mengalami kejadian yang ternyuh ini melihat wali murid Mas Yus itu apa ya, kan mungkin ekonomi kan nggak sama ya, ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah itu ada pernah nggak Mas Yus menjumpai muridnya Mas Yus sampai kesulitan dia beli HP, beli kuota, itu pernah nggak? Untuk di sekolah saya yang kebetulan letaknya di daerah pedesaan sangat banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Banyak orang tua yang mengeluh tidak punya smartphone, tidak bisa beli kuota, karena kan untuk saat ini kayak pandemi ini bisa dibilang istilah kasarnya jangankan beli kuota ya, beli makanan susah. Untuk beli makanan susah, kerjaan susah, terutama mungkin untuk keluarga-keluarga yang mampu gitu ya nggak masalah ya, tapi untuk keluarga yang bawah atau keluarga miskin itu memang sangat-sangat memberatkan dengan keadaan seperti ini. Udah cari pekerjaan susah, sarana untuk anak itu juga sekolah daring itu susah ya, tapi mau gimana lagi kan keadaannya seperti ini kan. Tapi pernah Mas Yus ya, ada nggak orang tua murid itu sampai ke sekolah itu minta solusi gimana, itu pernah nggak? Pernah. Gimana Mas Yus? Ya mungkin karena sekolah itu kan sarananya juga terbatas ya. Kita memang ada dana bos, tapi kan nggak mungkin misalnya kita berikan untuk beli handphone terus kita berikan ke siswa, itu kan nggak boleh, memang dijukrinya nggak ada. Tapi ya mungkin solusinya kita hanya bisa ngasih tahu ke orang tua supaya kalau memang benar tidak punya handphone untuk belajar daring, jadi ya kami hanya menyarankan untuk gabung ke temannya yang rumahnya dekat aja ya. Jadi untuk yang tidak punya handphone silakan gamblok lah, karena kita juga dari sekolah nggak ada solusi, memang gimana lagi kan, seperti itu keadaannya seperti ini. Nah itulah teman-teman, sangat memilukan sekali ya, ini corona ini kapan berakhir ya. Nah ini kalau sampai berlangsung bertahun-tahun, ini gimana nasib adik-adik kita ini, anak-anak kita nantinya ini. Ini bisa-bisa kalau semua pakai HP, ini kan nggak ada komunikasi sama teman Mas Yus ya. Iya. Jadi kan pertumbuhannya pasti kurang juga Mas Yus ya. Iya. Istilahnya apa ya, biasanya kalau di waktu kita dulu kecil kan bermain bareng-bareng. Nah ini ada HP aja nggak pakai daring itu sudah sibuk sama HP-nya sendiri. Nah sekarang tambah pakai daring seperti ini malah asik sama HP-nya sendiri Mas Yus. Nah ini kalau ada ini solusi dari pemerintah gimana Mas Yus?
Untuk dari pemerintah itu memang ya alhamdulillah untuk akhir ini mulai bulan September itu memang ada bantuan kuota internet untuk siswa belajar ya, tapi untungnya bantuan kuota internet itu tidak 100% untuk reguler. Maksudnya untuk internet reguler enggak, tapi 70%-nya itu untuk aplikasi. Jadi misalkan untuk anak-anak yang senengannya main game, kuota itu tidak bisa 100% digunakan untuk main game lah kesananya. Tapi memang dikhususkan untuk membuka aplikasi pembelajaran, contohnya seperti ruang guru, seperti itu dan lain-lainnya. Banyak itu nanti. Malah banyak yang itu. Ya. Itu sampai berapa giga, Mas? Untuk saat ini siswa itu mendapat 35 giga. 35. Itu yang 5 giga kuota internet reguler, yang 30 untuk aplikasi. Untungnya untuk kuota aplikasi itu WhatsApp itu termasuk kuota aplikasi. Jadi itu nanti tidak begitu memberatkan orang tua untuk beli kuota, karena tugas-tugas dari guru itu rata-rata menggunakan WhatsApp, karena memang kemampuannya di daerah ya memang menggunakan WhatsApp. Kita sudah pernah nyoba contohnya pakai Google Form, seperti itu ternyata nggak bisa, nggak jalan. Akhirnya jalan satu-satunya ya WhatsApp itu yang kita gunakan. Kalau ini otomatis kan guru juga pemakaian kuota lebih ya. Ya. Nah itu ada tambahan tunjangan atau gimana itu di sekolah? Khusus untuk guru itu sama dengan murid. Mulai bulan Oktober ini ada bantuan kuota. Ada kuota internet kuota. Sama. Kalau siswa itu 35 giga, kalau guru 42 giga. Oh lebih banyak ya. Tapi sama untuk aplikasi. Sama aplikasi dan reguler, nggak bisa 100% reguler. Kayak saya YouTubean ya. Tapi untungnya itu WhatsApp itu masuk aplikasi pendidikan, jadi ya kita terbantu lah. Ya alhamdulillah 4 bulan ke depan nggak usah beli kuota lah. Nah kalau ini Mas Yus, itu kan dari murid ya. Kalau dari guru sendiri itu kesulitannya gimana? Dari guru kita yang sangat kita mencolok itu kita akhirnya tidak bisa tahu kemampuan siswa itu sesungguhnya gimana, karena kelemahan daring seperti ini si siswa tidak mungkin mengerjakan sendiri, pasti dibantu orang tua. Akhirnya nilai tugas-tugas yang dikerjakan dan dikirim ke sekolah itu pasti nilainya bagus-bagus. Akhirnya kita nggak tahu ini nggak objektif ya penilaiannya. Nggak objektif, karena itu memang pasti bukan 100% siswa, pasti orang tua, karena bagaimanapun orang tua pasti ingin anaknya nilainya bagus. Ya, begitu. Kalau untuk perapotannya gimana itu nanti? Perapotan nggak ada masalah sih seperti biasa, karena dari tugas-tugas yang dikumpulkan itu kan jadinya akhirnya itu kan juga jadi nilai rapot. Jadi untuk rapot nggak ada masalah, cuma sistem atau teknis pembelajarannya agak beda dan saya rasa itu nggak maksimal kalau dengan daring itu. Nah ini kalau untuk yang kelas 6 untuk kelas 6 otomatis kan mau masuk Eptanas ya Mas ya. Iya. Kemarin itu Eptanas ya? Nggak ada Eptanas. Nah kalau istilahnya pembelajarannya kurang maksimal, nah nanti SMP-nya gimana? Seandainya kalau di pedesaan biasanya kan, kalau di SD yang di pedesaan kan beda sih sama yang swasta kan lebih apa ya, kualitas dan anunya lebih beda. Nah itu nanti kalau di SMP ketinggalan itu gimana? Itu juga tantangan tersendiri ya. Tapi untuk guru ya benar-benar kita aja lah ngasih materinya gimana. Tapi untuk saat ini ketika pandemi ini sudah tidak seperti awal-awal bulan Maret itu, kita memang ada program yaitu kita nggak 100% daring. Daring itu hanya 60%, tapi kita tetap tatap muka dengan siswa itu, tapi nggak setiap hari sih. Jadi artinya gini, kita membuat beberapa kelompok dalam satu kelas itu, kita buat beberapa kelompok gitu, kita kunjungan ke rumah. Wis nyales ya karena walau bagaimanapun tidak bisa 100% kita lepas, nggak mungkin. Kita butuh tatap muka juga untuk lihat perkembangan anak, karena jujur aja semenjak belajar daring ini hancur. Ya mudah-mudahan pemerintah segera ini lebih intens lagi menyelesaikan corona ini Mas ya. Mudah-mudahan, karena dari pihak guru juga berat, orang tua juga sebenarnya juga
udah bolak-balik tanya ke sekolah kapan masuk, tapi kita juga nggak berani ngasih kepastian masuknya kapan, karena contoh kasus itu ada yang pernah memasukkan siswa, sekolah itu masuk, ada yang lapor, akhirnya kena denda. Bukan denda sih, ya punishment lah. Padahal masih sekarang pilkada ada loh, sekolah masih belum bulan ini gimana? Itu juga aneh sih. Mall dibuka, pasar dibuka, pilkada, tapi sekolah nggak boleh. Terakhir Mas Yusuki, ini pesan Mas Yus kepada orang tua murid ini, mudah-mudahan ini ada yang nonton kebetulan punya anak SD. Nah, ini gimana solusinya untuk menghadapi situasi seperti ini supaya anaknya nggak ketinggalan dan anaknya tetap produktif untuk belajar. Tuh, pesannya gimana Mas? Sebenarnya mungkin ini bukan pesan ya. Kalau boleh bilang ini Rada menyedihkan gitu ya? Enggak. Curahan hati guru aja. Dulu ketika kita mengajar siswa dengan cara tatap muka, ketika terjadi sesuatu dengan siswa, padahal itu ya dulu kan sering akhirnya ada guru dilaporkan ke polisi seperti itu kan. Nah, mungkin ini loh sebenarnya cara mengajar itu berat, mengajar siswa itu. Sekarang Anda orang tua merasakan sendiri gimana beratnya. Anak-anda hanya satu, tapi sahabatnya itu kalau kesannya seperti itu, apalagi guru. Jadi ya mungkin pesan saya sebagai guru yang sabar. Ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama semoga corona ini cepat berlalu dan anak-anak juga bisa kembali ke sekolah, belajar tatap muka seperti dulu lagi. Harapan kita sih seperti itu. Tuh, Sobat Kang Ardi, ternyata berat ya mengajar anak itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kalau yang dulu anaknya dijewer di sekolahan, dipukul sama penggaris di sekolahan, sampai lapor polisi, waduh deso gue. Zamannya awake dhewe masih ya, itu tangan dipukul, kuku kepanjangan dipukul, itu biasa. Diantem gosok biasa. Itu mendidik. Nah, kalau nggak boleh, ya wis iki ajaran neng omah. Kayak ngene iki ngrasakno dhewe kan kowe. Ajaran neng omah dhewe ya kan. Selesaikan sendiri, ajari sendiri, nanti jadinya seperti apa, nggak usah sekolah. Iya Mas ya. Iya betul. Nah, itu yang sabar lah. Nah, ini merasakan mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini para wali murid ini semua sadar dan ngelumoi Mas ya. Kalau ada guru yang mungkin agak emosional, mungkin agak sentimen, ya mungkin tekanan juga dari sekolah juga ada, tekanan dari rumah tangganya sendiri mungkin ada, tekanan dari permasalahan dia sendiri juga ada. Oke, itu teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih Mas Yus. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mau pesan satu lagi. Ya. Jangan lupa lihat juga channel saya di Yusuke Outnat di YouTube. Oke, nanti ditulis di bawah. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya, Sobat Kang Ardi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yus. Ya, sama-sama.